Lu pernah kepikiran gak sih kalau seandainya lu kenapa-napa gitu misalnya kayak kemarin deh, gue juga pernah kena punya masalah besar waktu itu. Nah dengan lu misalnya kemarin kesandung dua kasus lah. Oh, yang gara-gara kemarin. Ya misalnya kasus Citayam sama kasus Itu, yang kemarin nih. Itu apa yang lu dapetin dari itu semua? Hai para Noise, jangan lupa ya subscribe YouTube channelnya Noise. Selamat datang di Raffi Everywhere. Ngerasain hidup jadi Raffi Ahmad. Selamat datang di Raffi Everywhere. Ngerasain hidup jadi Raffi Ahmad. Yes. Para Noise, jadi di sini kalian bisa ngerasain enak gak sih jadi Raffi Ahmad. Dari episode-episode yang sebelumnya kan kalian udah dengerin tuh dari bini gua yang gua ajak ngobrol, ada banyak lah ya. Sekarang ini salah satu temen gue, dia sekarang lagi hot banget kontroversi. Tapi gue gak akan bahas kontroversinya. Justru ampun. hebatnya dia sama gue ini perjalanan karirnya sama. Jadi dari dibayarnya dulu, wah dia lebih gede dikit deh. Gede gue. Baim Wong, itu suaranya udah jelas. Udah gede gue. Jadi ini Baim Wong, Muhammad Ibrahim Wong. Mantap. Jadi gue pertama kali di dunia entertain itu gue ketemu sama orang tuh dia sebenarnya untuk di sinetron. Jadi sinetron pertama gue adalah Tunjuk Satu Bintang. Betul. Itu sinetron lu juga? Pertama kali aku pacaran sama Fonny Cornelia. Tahu nggak Fonny Cornelia yang nyanyi Ada Cinta Yang Kurasakan, yang grup bening itu. Pas putus nangis aku. Jadi itulah Baim Wong. Jadi pertama kali gue dibayar honornya 500.000 di situ ya. Gue 7,5. Lu 750.000. Tapi lu potong agensi, potret manajemen. Oh iya, kok tahu? Oh iya benar. Iya. 20% ya? 20%. Jadi sama-sama aja lah, beda-beda dikit. Jadi waktu itu gue mau Baim, waktu itu umur gue masih 14 tahun gue. Gue masih 3 SMP. Gue masih 3 SMP tuh. Dia tapi naiknya cepet setelah itu. Enggak, lu waktu itu apa? Putus kuliah ya? Enggak lah, enak aja lu. Enggak. Udah lulus? Enggak, Belum lulus. Umur 20 gue. Kuliah semester 2 atau 3. Jadi waktu itu muka gue gak tahu muka gue boros atau acting gue bagus. Jadi gue masih SMP, gue perannya jadi anak kuliahan. Oh iya. Jadi skateboard. Iya, skateboard. Peran gue waktu itu namanya si Joe. Iya. Lu si Dodo. Bukan, ngaco. Siapa ya lu? Kok Dodo sih? Kok Dodo sih? Dodo yang setelah itu. Tunggu, siapa namanya ya? Haris. Haris. Haris bener? Haris bener gak sih? Haris masih di Riyadi. Iya. Tunggu. Lu siapa ya? Lupa. Ada dulu Tunjuk Satu Bintang, kalian search deh. Siapa ya? Tunjuk Satu Bintang di SCTV dulu ya. Kok gue lupa nama. Denny. Si Denny dulu ceritanya ini ya. Narkoba. Jadi karakter narkoba. Jadi dulu pernah narkoba? Enggak lah. Enggak ya. Jujur apa enggak nih? Ya nyoba sekali pernah. Ya, dikit. Dan namanya juga anak muda. Tapi gak boleh aja nih ikutin ya. Jangan. Jadi itu pertama kali kita main sinetron ya. Yoi. Jadi dulu sama si Baim nih naik bis gue sama lu ya. Kita tuh Gila, di naik bis. Cawang, abis itu naik bis ke Bogor. Iya kan syutingnya di Bogor. Naik bis terus nginep di Hotel Ramayana. Hotel 50.000. Iya. Hotel Permata, ingat yang gak? mobil dia sama ayahnya, makanya ayahnya di itu Iya. terkenang banget lah karena nganterin terus. Nah gua waktu itu nggak boleh bawa mobil, gue ikut lo mulu. Oh benar. Jadi waktu itu Baim tuh lagi dihukum sama bokap lu ya. Gara-gara lu bandel ya, kabur dari rumah lo nih orang lo. Iya bener, 6 bulan. Lu 6 bulan kabur? 6 bulan. Nah itu bisa tuh diceritain tuh. Tapi memang sebelum kita masuk ke situ, jadi kita tuh dulu honor gue 500.000, honor dia 750.000. Kita setiap kali syuting tuh dapat transport ya 10.000 ya. 10.000 dikumpulin. Itu berarti berharga banget loh. Berharga itu. Jadi waktu itu si Baim nggak dikasih sama bapaknya naik mobil. Gua kadang suka sama bokap gua, jadi suka nebeng. Terus kita naik bis bareng, gila. Itu sinetron pertama tuh ya. Itu 2000. Tunggu. 2002, 2003. 2001, 2002. 2002 ya? 2002. Gila 2002 loh. Berarti udah Kita 20 tahun loh. 20 tahun gila ya? Gila. Gue jadi artis di 2000. Ya itu lah 2000. Sama kita. Iya 2000. 20 tahun. Iya 20 tahun. Pertama kali masuk TV 2002.
2002. 2002 pertama kali masuk TV. Ratingnya gara-gara dari rating 1. Iya. Tapi lu dulu sebelum main sinetron ngapain? Hah? Model. Biliar. Oh iya dulu lu Biliar. pengen jadi atlet biliar tuh. Biliar. Tapi jago banget lu main biliar dulu. Biliar waktu itu serius, cuman ya begitulah, taruhan mulu, nggak ada yang juntrungannya lah. Iya, pas baru itu aja kerja bener lah. Terus pernah jadi model. Model. Jadi model akhirnya Akhirnya jadi. disunat katanya. Hah? Jalannya kayak lu kemarin. Oh gue mah di New York. Gue mah di New York Gitu, beda. Giginya ke depan. Bukan. Karena gue nggak boleh ketawa. Gue nggak boleh Aneh, ketawa. Gue nggak boleh ketawa. Aneh gua liat Gue nggak boleh ketawa jadi kok gitu. Oh, kayak gini. Tapi memang susah lah kita jadi model, nggak bisa lah. Jadi dari sinetron 71 Bintang abis gitu pisah tuh. Gue dapet peran utama di Senandung Masa Puber. Sama BCL. BCL. Lu juga main sama BCL kan? Di Dodo itu tujuh tanda cinta. Dia inget loh, dia Gua- hebat loh ingetannya. Gue ingetan gue hebat. Gila dia. Abis dari situ udah nggak tahu lagi deh. Lu udah dari situ baru tuh lu melanglang buana ke Cinema Art ya, Iya. sama Marsyanda. Marsyanda. Cinta lokasi lah. Cinta Lokasi. Iya lah. Iya. Tapi di situ lu honor udah langsung puluhan juta ya di situ. Belum. Oh, belum. Belum, lu yang gede waktu itu. Kagak, gue kagak gede. Gue dari 500.000. Enggak, gue 500.000. Terus Terus yang peran utama itu 750.000 dulu. terus Terus naik ke 2.500.000. oh Tapi masih di Multivision tuh 2.500.000, 3 juta deh. Abis itu gue pindah tuh ke Prima. nah itu gede. Dibayar 15 juta langsung gue. Oh, kaya. Zaman dulu 15 juta gede banget. Iya. Iya 15 juta. Langsung 15 juta tuh di Prima tuh. Tapi sinetronnya kagak tayang. Aku gitu. Iya kan zaman dulu gitu. Wah 15 juta gak tayang nih. Jadi cuma ngerjain pilot, cuma 3 episode terus nunggu gak tayang. Oh sama aja bohong. Pindah lah gue ke Rapi Film. Ke Rapi Film dulu masuk-masuk Ini ya, dibayar. apa ya? Ada Saya pernah Cinta di kayak- Lantai 9 Iya, bener. dulu. Iya, Dulu dibayar. Nah dari situ dibayar turun lagi tuh dari 15 juta. Turun ke 10 juta. Ya udah dari situ baru gue naik lagi. Rapi tuh waktu itu Cinta SMA yang terkenal ya. Gue nggak main di Cinta SMA, gue main di Iya. ya pokoknya di Rapi Film itulah gue main lah. Jadi lu paling mahal di sinetron lu dibayar sampai berapa? Em? Lu pernah dibayar berapa sih? Ketawa sih, ya nggak apa-apa Gak kali. enak lah. Ya cuek aja. Gue Jangan aja dong. ngomong, Hah? Gue aja ngomong. Lo paling gede berapa? Gue sih kalau main sinetron dulu 35 juta paling gede. Ya segituan. Oh, berarti sama ya. Sama lah. 35 juta zaman dulu. Zaman dulu iya. Terus gue host mah nggak ada seberapanya dulu, host dibayar 2 juta lagi gue ambil lagi. Tapi emang gitu ya? Iya Pasti lah. kan langsung ke bawah lagi ya? Ya bukan karena kan beda kayak misalnya host itu kan kita mulai lagi dari nol. Jadi waktu itu gue udah dibayar 35 juta aja, gue mau lagi tuh ngambil 5 juta Ya, waktu itu. 2 juta atau 5 juta? Ya waktu itu sempat 2 juta yang sekali-sekali. Terus dahsyat tuh 5 juta gue pertama tuh. Tapi udah si pas sinetron 2009 udah 30 juta, udah 35 juta. Ambil lagi gue. Cuman nggak masalah. Tapi emang sama dia itu kenangannya banyak sih, banyak banget. Coba lu ceritain dulu yang mana nih? Banyak dari awal ya sebenarnya kan Foni itu kan di maunya Mas siapa sih? Foni Cornelia. Siapa? Didi Riyadi kan maunya sama dia. Iya. Jadi Baim dulu saingan sama Didi Riyadi lah. Kalah dia, bro, kayak kalah ganteng sama gue. Iya ya, kalau ganteng sama lu ya. Kalau kita naik bus Oh dulu Didi Riyadi udah udah peran utama. kelas kakap dia. Honornya udah tinggi, kita honor ya elah honor 500.000. Iya, dia udah elemen belum ya? Udah dia udah elemen. Dia double itu. Band elemen, Band drummer sama elemen, peran aktor. utama. Udah main dia di Tersanjung, di mana. Oh udah nggak ada apa-apanya ya. Dia saingan Foni Cornelia, lu dapat ya. Dapet dong. Hebat juga lu ya. Iya. Tapi lu diputusin nangis ya. Nangis. Takut gak dapet lagi. Tapi dulu gue masih nggak ngerti tuh. Kalau gue masih kecil dulu, maksudnya ya gue dulu masih 3 SMP gue itu syuting. Tapi kita nggak nyangka ya, maksudnya sampai tahun 2022, dari tahun 2002 kita ketemu terus ya. Hampir, maksudnya setiap kali ada apa, ya sering ketemu gitu. Anehnya ya yang buat gua seperti ini yang di YouTube kan lu juga. Lu yang minta, Oh lu yang iya. suruh waktu itu Bener-bener. di sini di Komerang. Iya. Lu Gua buat dong katanya, abis itu lu bilang kenapa sih gua harus buat YouTube, buat Digital YouTube. tuh nanti jadi ini deh bagus kata lu gitu kan. Iya bener sih. Ngapain gua harus ngapain lu, gua ikutin deh samyang Oh, iya waktu itu ada mie Korea Iya, gua makan. ikutin. Terus ke Jepang Iya, ngevlog. ngevlog. Ya bener juga sih. Bener. Jadi Dia gua terus. Jadi gue
gue kalau sama orang yang lama itu cuman si Irwansyah sama si Baimong doang nih yang sampai sekarang ketemu terus. Irwansyah sama gue lama gue kan lu dulu abis lu baru ketemu dia tuh. Di mana dia ketemu? Kalau gue ketemu dia di Senandung Masa Puber, tapi sebelumnya sempat casting Senandung Masa Puber. BCL dong. Iya sama BCL. Jadi pas di sinetron gue kedua gue ketemu si Irwan. Iya bener. Tapi gue sama si Baim dulu pernah buka klub kita ya di Bali ya. Iya. Gue pernah berantem nih. Masalah duit. Bukan masalah bahaya tuh emang. Tapi emang masalah duit itu bahaya. Tapi jadi kita itu lebih ini sih. Cuman emang bener berantemnya aneh lah, maksudnya ya ada kanan kiri tiba-tiba kok ke arah kita berdua ya. Tapi untungnya kita nyesain berdua. Nyesainnya gimana sih? Lupa juga. Nggak, intinya kan dulu karena kita nggak ngerti bisnis aja. Gue naruh duit waktu itu, inget banget tuh. Gue pernah dibayar iklan waktu itu, iklan tuh dibayar gue 500 juta ya kan. Terus yang di Bali tuh suruh setor gue 350 juta. Lu inget ya? Gue inget anjir itu 350 juta. Jadi dari uang iklan gue, udah deh ini 350 juta gue taruh nih ke si Baim nih ya. Bikin lah My Room Club tapi di Bali. Tapi kan kita laku bro, duitnya gak tahu kemana. Justru itu, karena laku, pertama laku nih. Laku terus. Tapi kan gue gak ngerti operasional, yang ngertiin kan si Baim. Terus lama-lama 2 tahun, duitnya kemana? Gak tahu nih. Ya gue bingung. Lu gimana sih berantem tuh? Bener. Berantem tuh gara-gara duit tuh gue berantem tuh. Gak ngomongan gue, tapi gak tahu baik lagi deh. Akhirnya kita jual kan, dapat berapa dikit lah. Iya, yang penting dapat dikit gitu. Iya, dapat dikit lah. Cuman memang intinya ya temen itu memang kalau uang tuh bener, uang tuh nggak kenal temen, nggak kenal saudara, nggak kenal tuh. Karena gue masih Baim, gue juga pernah. Tapi dulu masih umur berapa gue juga ya? Gue umur kita 2007 bro itu. 2007 ya. 2007 tuh ya umur gue 18 tahun lah. Gue masih pacaran 2007. Sama Pelofexia. Yeah. Gue masih apa? Lu ada lu cewek dulu. Oh itu lu ganti-ganti. Iya. Lu ganti-ganti. Ganti-ganti kita. Ada banyak. Lu di mana fell off tapi yang di situ lain lagi. Iya, jangan disebut dong. Jadi dulu gue pernah punya klub berantem. Oh itu tapi buat 350 juta zamannya dulu emang gede banget. Ya sekarang juga masih gede sih. Gede. Cuman akhirnya waktu itu udah tuh gue sama Baim setelah kejadian itu udah deh nggak usah bisnis lah, iya. Udah gitu udah pada ribut gue bilang gitu. Sampai sekarang udah ntar ya mau sih bisnis cuman ya tapi kan sekarang udah jauh lebih dewasa. Cuma kok dulu udah kita nggak usah ngomongin duit lah, berantem kita masalah duit ribet gue bilang gitu. Emang bener kok sampai ada perjanjian itu ya. Nggak usah kalau udah bisnis sama lu katanya. Udah nggak usah. Padahal dulu kita temen main ya. Iya. Maksudnya berkarir bareng, apa kemana-mana tuh dulu sampai pergaulan malam aja gue ngikut si Baim nih kemana gue ngikut. Karena kalau sama dia nih ada cewek-cewek yang lebih tua yang cakep kan gue sama Baim umurnya jauh kan. Wah ada cewek-cewek yang udah mateng gitu. Wah gue seneng banget. Iya emang bener loh, lu ikut-ikut. Iya gue ngikut. Ke dugem ini, ke kanan, ke kiri. Ya kan gue masih kecil dulu. Maksud gue kan gue aja sama lu jauh bedanya lagi. Gue beda sama gue 87, gue 6 tahun. Gue 6 tahun. Iya kan 6 tahun. Jadi gue ngikut aja si Baim kemana. Wah kenalin cewek ini. Wah gue seneng banget. Jadi kebagian gitu gue. Tapi kalau kita pernah ribut masalah duit. Tapi kalau urusan cewek nggak pernah ya. Tuker-tukeran. Bukan tuker-tukeran, paling nanya. Lu udah pernah deket gak sama si ini? Enggak lah, gue deketin Opika aja lu deketin. Brengsek tau dia kalau ini mah. Males gue. Enggak, tapi gue juga ada cewek. Si Pika lagi sama gue, tiba-tiba dia tiduran lagi gini aja. Pas gue lagi gini, si anjing lagi nama Raffi. Enggak, itu cewek juga gak ngaku. Orang dia gak ngaku pacaran sama lu. Kampret juga nih si Raffi gue bilang. Tapi ada juga yang mantan gue sama dia juga ada. Juga cuman kan pembalasan dendam tuh. Tapi kita gak pernah berantem ya kalau masalah cewek. Gak pernah. Jadi kalau masalah cewek gak pernah. Kalau memang udah expired dia bisa. Yang penting kita gak saling rebut-rebut aneh gitu. Iya gue kalau sama nah. cewek gak pernah. Jadi dulu bisa. Jadi inilah kalau cewek, wah sih, kayak misalnya kita lagi nongkrong dulu si Baim punya nih kafe Olala nih di Kemang nih. Iya. Jadi tuh cewek setiap itu ada aja di situ kan, gue lihat dulu gerakan nih. Yang enggak, misalnya ada cewek, gue lihat dulu gerakannya nih. Ini si Baim mepet nggak? Kalau si Baim mepet, ya gue cari yang lain. Tapi kalau misalnya yang ini nggak dipepet si Baim nih, wah gue bisa masuk. Jadi ada Olala kafe yang dulu Olala ya. Iya. Di Kemang punyanya dia tuh, punya si Baim tuh. Cewek banyak. Oh gue masih nggak punya duit. Waktu itu si Baim lebih kayaknya lu di Cinemark lu lebih kaya dulu dari gue deh.
Amin. Karena dulu udah stripping. Udah stripping gue. Gue masih jarang stripping waktu itu. Gue tuh ngambilnya apa gitu. Dahsyat tuh tahun berapa ya? Oh, Dahsyat mah 2009, gue 2010. Oh iya benar, gue 2005, 2006 udah sana. Iya benar. Lu pokoknya awalnya menggila Dahsyat, abis itu menggila aja lu. Wih, gila. Iya beneran, parah itu udah kemana-mana. Bener juga sih. Iya. Tapi berarti udah kita berteman nih udah 20 tahun ya. 20. Gila, udah 20 tahun loh gue sama si Baim sama si Irwansyah tuh udah 20 tahun loh. Ya paling ya alhamdulillah sih sampai sekarang kita masih sering komunikasi, masih sering ngasih masukan. Bener. Kalau ya meskipun gak tiap hari ketemu, tapi tahu aja. Kalau lu ngeliat gue sekarang gimana? Ada perbedaan nggak? Tambah tak kayak tai. Bagus. Tapi ya? enggak. Dewasa pemikirannya. Bagus ya gue. Ya contohnya pas kemarin aja gue lagi kayak begitu aja kepikirannya gue nelfon siapa ya, gue bilang lu kepikirannya Yang lu kena masalah. Padahal kalau misalkan dilihat kan orang misalkan lihat lu ya, ya kelihatan nggak jenius tapi jenius. Nah, keren nggak gue? Gitu, keren. Kayak orang goblok tapi pinter. Akhirnya kita ini siapa yang nggak telepon yang bisa kasih masukan? Akhirnya bener telepon lu, beneran tuh. Bener nggak gue. ini telepon lu. Bagus. Habis itu ini barulah kita kesini. Kebetulan aja ya ke Noise. Ya tapi gue ngeliat lu kok bisa jadi Hebat ya gue. sehebat ini. Enggak lah, sebenarnya gue bukannya hebat, cuman pengalaman. Karena gue tuh selalu bilang ilmu pendidikan tuh penting, tapi yang lebih penting itu adalah ilmu kehidupan. Itu lebih penting. Lebih penting. Jadi boleh orang sepandai apapun itu, sepintar-pintarnya itu tentang akademisnya dia, tapi orang akan lebih bijaksana ketika dia ilmu pengalaman hidupnya lebih banyak. Lu sadar nggak dari dulu sampai sekarang itu ya, artis yang bisa seperti lu itu kayaknya baru lu. Enggak juga. Coba siapa? Enggak, sekarang gue lihat nih kayak misalnya Dari dulu sampai sekarang yang punya tiba-tiba perusahaannya besar ya, bisa kesana sini ya. Coba siapa? itu kan proses. Ini sekarang lu ada nih yang gede-gede, lu ada ya kan, Baim Paula udah gede juga, Deddy Kobusier, terus si Atta Halilintar. Cuman yang mencontohkan siapa? Iya. Nah, berarti kan yang memotivasi ke arah situ kan lu. Iya, bukan motivasi sih. Gue tuh sebenarnya kalau hal yang bagus, gue tuh senang menebar, ibaratnya bukannya gue pamer dengan kesuksesan gue. Maksudnya gue tuh kalau misalnya gue sukses, nih caranya gini loh, ntar ikutin ya. Iya, Gitu supaya ya gue tuh selalu percaya aja kalau misalnya kita ngasih, kan sesuatu hal yang nggak boleh pelit itu bukan uang. Kalau ilmu, kalau uang mah masalahnya gini, uang itu kan kadang kita dapatnya susah ya, kadang kebutuhan kita juga banyak. Kalau kita mau perhitungan sama uang ya wajar, tapi kan kalau kita perhitungan dengan ilmu, Buat apa? buat apa? Bagusnya kita kasih ke orang-orang, tuh juga orang tambah pinter juga. Kalau kita yang ngasih tahu juga, orang itu juga seenggaknya juga akan ingat sama kita kok. Iya, Bukannya kita mau dibalas budi ya, tapi kan orang juga bakalan ingat aja sama kita. Jadi kita akan menambah. Kalau dia lebih pintar nanti siapa tahu kita bisa ditolongin sama dia kan gitu. Ya, benar. Nah, lu sendiri sekarang udah nggak main sinetron lagi kan? Kemarin tuh kangen, ada yang nawarin, ada 2 PH yang nawarin. Sebenarnya sih kangen, cuman masalah waktu ya, karena ada anak. Tapi lu happy begini dong? Happy begini, cuman kadang-kadang kangen dan mau. Waktu itu hampir mau sebenarnya. Main sinetron lagi? Iya, karena lahirnya kan dari sana ya. Tapi terkadang gue juga gitu. Aduh, kangen nih main sinetron. Tapi kembali lagi ke waktu aja, mampus. Waktu sama satu sebenarnya kan bokap tuh sekarang nggak pernah kemana-mana. Oh, di rumah. Dia Ya? nonton mulu. Nah, gue tuh kadang-kadang, seneng kali ya ketika dia nyetek tuh ada gue, ngerti nggak? Kayak kepikiran. Tapi bokap lu kan bisa nonton di YouTube. Dia jarang, dia nontonnya sinetron mulu. Oh, gitu. Dari siang sampai malam. Oh gitu. Dia hafal semua pemain-pemain. Nah, gue bilang waktu itu sama dia, "Pak, mau nggak main sinetron lagi?" Yang bagus ceritanya ya, katanya gitu. Nah itu loh, kadang-kadang gue mau ngebahagiain aja, main sinetron kali ya. Berarti kan sekarang lu tinggal hidup sama bokap doang kan? Iya. Nyokap lu udah meninggal ya? Nyokap udah meninggal. Bokap lu umur berapa sekarang ya? 76 atau 77 gitu. Ih, udah ya, alhamdulillah dikasih umur panjang ya. Iya, alhamdulillah. Kalau lu sendiri ya, orang kan tahu nih Baim yang di YouTube ya, lu kan alhamdulillah suka berbagi gitu. Amin. Tapi kalau sama bokap lu apa sih yang belum apa ya? Belum. Ya lu kan udah punya duit banyak nih. Ya alhamdulillah. Amin. Udah punya perusahaan, udah punya ini, udah ini. Cuman apa sih yang belum lu kasih ke bokap lu yang kira-kira belum kesampaian gitu?
Itu yang selalu gue pikirin, apa ya apa ya yang kurang ya, apa yang belum ya. Dan setiap saat tuh selalu, ya itu salah satu sinetron gara-gara kepikiran itu, apa ya. Karena umuran segitu udah nggak perlu uang lagi, ngerti nggak? Dia lebih ke arah apa yang bisa bikin dia bahagia, tapi dia nggak mau keluar. Apa ya, uang belum ya mungkin dia seneng ya, cuman nggak, orang di rumah ngapain lagi, pasti bukan uang. Apa ya, itu pertanyaan yang benar sih. Takutnya kalau misalkan ya semua orang pasti akan meninggalkan dunia ya, cuman ketika itu terjadi jangan sampai gue menyesal gitu loh, belum bisa full untuk bahagiain dia. Nah itu kenapa waktu nyokap gue meninggal, kenapa gue nggak nangis? Lu nggak nangis? Enggak. Nyokap lu meninggal? Enggak. Gua, kakak gua, semuanya, bokap pun nggak nangis. Tapi gua nggak tahu di belakang situ ya. Karena kita sudah, insya Allah ya, udah bahagian dia full, ngerti nggak sih? Apa yang gua lakuin, apa gua kesana, gua dengan ini semuanya lah, udah kita lakuin sampai pas meninggal. Kok dia tidak membuat kita nangis ya, gitu loh. Yang hebat tuh dianya, mamahnya gitu loh. Jadi pas nyokap lu meninggal, lu sama sekali nggak nangis? Nggak nangis. Pas di kubur gua azan, itu nangis. Tapi pas meninggal berarti enggak. Sekeluarga tuh berarti bisa ikhlas tuh ya. Karena kita percaya sih kehidupan setelah ini tuh lebih Baik. lebih bukan lebih baik, lebih menyenangkan. Alam kubur itu adalah apa? Tamannya surga, pasti lebih bahagia. Kalau kita yakin itu, ngapain kita nangisin gitu loh. Iya, itu dia. Kalau gue lebih percaya itu, makanya ketika meninggal, kok nggak ada perasaan ini ya? Gue bilang, kirain kita kalau kehilangan orang tua gitu ya bakal nangis, taruh ini. Cuman gue mikirnya, kok gue nggak ini ya, saking mau yang lu datang aja ke rumah, semua kan kalau misalkan teman belasan kawan kan pasti kitanya turut berduka ya ini. Semua teman gue, lu ngeliat gue juga biasa aja guanya gitu loh, biasa aja. Ya tapi memang itulah hidup itu, kita tinggal menunggu dipanggil sih. Betul. Semuanya. Nah lu kayak sekarang gitu ya, lu kan pasti udah 20 tahun di dunia entertain nih. Lu tau lah di dunia entertain ini jahat, gak ada yang abadi, semuanya lah. Apalagi lu kan kemarin juga kena masalah gitu. Betul. Lu pernah kepikiran gak sih kalau seandainya lu kenapa-napa gitu misalnya, lu mau ngapain selain lu misalnya nge-YouTube lah? Jadi itu waktu itu sebenarnya Bang Yos yang nanya itu ya, Im, kalau nggak ada YouTube kamu mau ngapain? Kalau gue karena pas ditanya itu diem dulu, habis itu malah jawabnya karena visi kita terlalu gede ke depan gitu ya. Ketika kita mau nengok ke belakang untuk itu nggak berhasil, bilangnya, Om, malah saya nggak kepikiran sama sekali itu akan terjadi. Kalau terjadi ya mungkin kita ada solusi. Tapi untuk sekarang saya nggak mau mikirin senegatif itu karena visi saya sudah sejauh itu. Jangan sampai saya kerusak dengan senegatif itu. Kalau gue gitu jawabannya. Karena sekarang pun ya belajarnya juga sama-sama ya. Ada dari lo juga, dari semuanya. Gimana caranya ya badan kita yang bukan bekerja. Betul. Itu dia. Betul. Nah tapi kan kayak kemarin deh, gue juga pernah punya masalah besar waktu itu. Nah dengan lo misalnya kemarin kesandung dua kasus lah. Oh yang gara-gara kemarin. Ya misalnya kasus Citayam sama kasus itu, yang kemarin nih. Itu apa yang lu dapetin dari itu semua? Pernah gak lu sampai stres gara-gara itu? Anjir gue tutup lah akun gue lah. Atau gila gue gak usah jadi YouTube lagi lah. Sempet berpikiran kayak, duh, apa bisa gue ngonten lagi kali ya? Semua orang kok jadi kesel sama gue ya. Mulai itu berpikiran, duh gimana ya? Apa orang-orang sebenci itu sama gue ya? Sempet ngetes gitu keluar ya. Gue ngetes keluar, orang benci sama gue nggak ya? Lu sampai ngetes? Ngetes lah, kan gue nggak pernah keluar kalau udah begitu. Oh lu kalau ada masalah gitu lu di rumah aja? Di rumah dulu aja, nenangin kenapa ini. Introspeksi. Pas keluar juga, duh, bakal ditimpukin ya sama terus orang. lu tes keluar. Terus, tapi pas keluar, Mas Baim, boleh minta foto nggak? Masih aman, gue bilang. Ya itu aman, intinya sebenarnya kalau netizen Indonesia tuh cepat marah, cepat memaafkan. Asal kitanya juga minta maaf dan kita mau berubah. Tapi kayaknya kalau saran gue ini titik balik lu deh. Lu bener-bener harus ya lebih berhati-hati. Namanya juga manusia, semua bisa salah. Bisa aja terjadi sama gue. Gue juga mungkin ngasih nasihat sebagai teman, belum tentu gue lebih baik dari lu ya. Tapi apapun itu, ya ini jadi titik balik kita, harus kita lebih. Lu ada rencana apa nih ke depannya nih? Yang pasti sih kalau dari gue, ya lu nggak boleh kendor. Jadikan ini batu loncatan dan juga maksudnya batu loncatan untuk introspeksi lu. Tetapi lu tetap berkarya yang tunjukin bahwa ya ini gue bisa jadi Baim yang baru nih, yang ya oke gue salah, gue minta maaf, gue akan sungguh-sungguh berubah. Kalau gue sih jadi lu, gue akan gitu. Kalau lu gimana?
Sama yang tadinya udah agak layu gitu ya, karena dampak dari semuanya. Tapi karena ada istri yang selalu semangatin, ayo jangan begitu, ayo ini. Mungkin orang-orang nggak tahu aja kali ya, cuman ya seperti itu dampaknya sih. Seperti kayak kok kayak begini ya jadinya, kita kayak bang nggak Itu ngerancanain. terpukul banget ya. Iya Banget banget. Pusing gitu ya. Pusing, udah pusing, nggak tahu mau ngapain. Kita ngomong salah, klarifikasi salah, diem salah, ngerti nggak? Semuanya salah kayaknya kita lakuin ya. Akhirnya diem juga salah, bingung nggak? Akhirnya kita mau bagaimana ya, klarifikasi salah, ini salah, mau ngasih tahu yang kita niatin juga salah. Ya udah deh diem aja, tapi malah terus aja. Yang akhirnya kita, aduh, gimana ya nih ya? Tapi ya kadang-kadang ada semangat, tiba-tiba WhatsApp orang datang, cobaan ya, mudah-mudahan dihapusin nih dosa-dosa yang dulu ya, bener. dikikis semuanya nih. Karena kalau misalkan kita dosanya banyak dulu, pertanggungjawaban kita ketika kita meninggal tuh masih ini dikikis ya, alhamdulillah ya. Ada juga yang bisa bilang, diakurasi nih teman-temannya, yang ini ngerti nggak? Ya, ngerti. Diakurasi, yang kalau kamu lagi kesusahan dia datang nih, yang ini nih. Harusnya alhamdulillah banyak yang kadang-kadang yang seperti itu datang tuh kita semangat lagi gitu loh. Bener, ini introspeksi yang penting. Jadi kan menurut gua ada orang yang dengan kejadian kayak gini tuh lu bisa tahu gitu bahwa kalau ya teman yang bener-bener ada, karena gini, ada teman kita bisa tahu sih teman kita ini bener-bener tulus sama kita tuh karena gini, ada saat orang kita lagi jatuh tuh ada orang yang tepuk tangan kan. Wah malah syukurin lo. Ada juga yang bener-bener kita udah deh kita tolongin dia. Nah lu kan bisa nemuin akan hal itu, dan lu juga bisa introspeksi diri lu sendiri bahwa nih kalau saat gua salah tuh ya udah minta maaf dan perbaikin. Ada pepatah juga yang benar tuh, ketika kita melihat orang itu baik belum tentu dia itu baik ya. Betul. Tapi ketika kita melihat orang itu buruk, ternyata dia orang yang baik. Benar. Nah itu yang datang ke gua tuh tiba-tiba, kok dia ya, dan banyak tuh kok dia ya, dan dia supportnya tuh bener-bener, ya Allah sama ini gue suzon sama dia ya, gue bilang padahal dia bantu gue nih sekarang gitu loh. Iya sih. Cuman ya udahlah, apapun itu semuanya kan jadi pembelajaran buat lo. Ya gue sih sebagai teman support lah. Intinya buat Baim Wong jangan berhenti berkarya. Dengan kejadian ini Amin. Jadi titik balik. Lu jadi lebih berhati-hati dalam apapun itu. Ya gue juga sama nih kejadian lu juga. Gue juga bercermin, wah gila gue harus hati-hati juga. Mungkin bisa terjadi sama gue. Jadi kalau kita punya teman kayak gini ya kita support. Kita juga bercermin, jadikan contoh. Kalau teman kita yang salah ya kita bantu dia, tapi itu juga cerminan buat kita supaya kita nggak melakukan kesalahan yang sama. Betul. Ya mudah-mudahan lu sehat terus lah, sukses terus lah, Baim Wong. Jadi tetap semangat. Gue tunggu konten yang bukan cuman gue sih, mungkin orang-orang juga sekarang lagi mau menunggu nih. Udah menanyakan apakah Baim Wong menyerah atau Baim Wong terus berjalan. Oke Pak Noise, itu dia Raffi Everywhere. Gimana? Enak gak jadi Raffi Ahmad? 20 tahun nih lebih merintis karir. Harus bisa terus semangat, jangan pantang menyerah.